Halo Sobat Bahasa, berjumpa kembali lagi dalam konten Siniar Duta Bahasa. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan bahasa ranah hukum. Saya yakin di antara Sobat Bahasa masih banyak yang belum tahu apa peran bahasa dalam proses penegakan hukum. Saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Kak Christine, Kepala Subbagian Umum Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Boleh disapa Kak, Sobat Bahasa? Halo sahabat bahasa, apa kabar? Senang berjumpa kembali dengan kalian semua. Baiklah. Kak Christine, kita langsung ke pertanyaan pertama, Kakak. Mengapa bahasa Indonesia penting dalam penegakan hukum? Baik, terima kasih Kak Rivaldi. Mengapa bahasa itu penting? Karena dengan memahami makna sebuah kata, kita dapat memilih kata dan menggunakan kata itu dengan baik dan benar. Dan jika kita memahami makna kalimat atau kata itu, kita akan mendapat kepastian hukum, keadilan hukum, dan kita dapat mengikuti proses hukum itu dengan selesai, dengan baik, sehingga tidak ada kecurangan dan kita semua mendapat keadilan yang pasti. Baik, berarti untuk kepastian hukum ya, Kak Ya. Christine. Nah, pertanyaan kedua, apakah ada contoh kasus penggunaan bahasa yang rancu menyebabkan salah tafsir hukum, Kak? Baik, selama ini kata yang masih rancu dalam pemahaman kehidupan kita sehari-hari, Kak Kesin bisa kasih contoh, yaitu penggunaan kata kita dan kami. Nah, itu sering mengalami kerancuan karena mungkin masyarakat umum kurang memahami maknanya. Jadi contoh kita itu maknanya promina, kata ganti promina, orang yang berbicara dan orang lain dan mitra bicara ikut serta di dalamnya. Itu penggunaan kata kita. Tetapi kalau penggunaan kata kami itu pembicara, Kak Christine, dan orang lain selain Rivaldi contoh, itu tidak terlibat di dalam pembicaraan itu, di dalam penggunaan kata itu. Kalau contoh kasus yang pernah Kak Christine tangani itu dalam penyebutan nama diri seseorang. Nama diri seseorang, contoh Sri Ani dengan Sri Yani. Pernah Kak Christine menangani kasus dan sampai ke pengadilan. Ketika sampai di pengadilan, hakim bertanya, apakah dua nama ini berbeda? Sri Yani dengan Sri Ani? Ya tentu berbeda, karena berdasarkan kajian sertifikat yang Kak Christine dapat, dua orang ini dua orang yang berbeda. Memang dalam pengucapannya kadang-kadang terdengar seperti satu orang, Sri Yani. Secara fonologi, kata Sri Ani memang sering disisipi dengan peluncur. Jadi terdengarnya seperti Sri Yani. Sebenarnya yang tertulis Sri Ani. Itu kadang-kadang orang harus betul-betul memahami makna kata dan memahaminya sehingga penggunaannya pun tidak melanggar hukum. Oke. Nah, Kak Christine, pertanyaan ketiga, bagaimana cara generasi muda dapat ikut menjaga bahasa Indonesia dalam ranah hukum? Nah, untuk kalian semua generasi muda, cara yang paling tepat yaitu yang pertama menurut Kak Christine, bijaklah memilih kata. Bijaklah memilih sebuah kata untuk digunakan, untuk dituturkan. Jadi kita tahu nih, pilihan kata itu memang baik atau tidak, berterima tidak dengan orang. Jadi yang pertama, pilihlah kata yang tepat. Dan kedua, sebelum bertutur, sebelum menggunakan kata itu, kembali dipikirkan efek dari kata itu terhadap seseorang yang kita ajak bicara atau mitra bicara kita. Mungkin dua hal itu yang sangat-sangat penting untuk generasi muda. Oke, nah Sobat Bahasa jangan lupa ya, harus diingat dua hal tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Christine. Kita lanjut ke pertanyaan keempat. Menurut Kak Christine, apakah penggunaan bahasa yang sederhana dapat membuat hukum lebih dekat dengan masyarakat? Baik Rivaldi, betul sekali Kak Christine setuju. Apabila bahasa itu disederhanakan, atau biasanya dengan orang-orang bilang bahasa hukum. Tetapi kalau kita di
orang-orang linguistik bisa menyebutkan ranah hukum. Apabila kata-kata bahasa-bahasa dalam ranah hukum lebih disederhanakan, itu memudahkan masyarakat untuk memahami aturan hukum, aturan yang berlaku, sehingga masyarakat pun paham dan mematuhi hukum itu tersendiri. Jadi sangat-sangat setuju sekali apabila bahasa di dalam ranah hukum bisa disederhanakan sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Baiklah. Nah, sahabat bahasa, itu dia penjelasan terkait peran bahasa dalam proses penegakan hukum. Terima kasih kepada Kak Christine Sama-sama. dan sampai jumpa di siniar episode berikutnya, sahabat bahasa.